Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Maka dimulai Ustaz. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Prof Bun jika bisa bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Amin, amin. Selalu diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Itu juga seluruh jamaah pengajian SB IPB yang pada pagi hari ini dapat mengikuti kajian rutin kita. Salawat dan salam marilah sama-sama kita atupkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah hidayah keimanan. Karena ternyata tidak semua makhluk Allah, hamba-hamba Allah itu yang diberikan hidayah. Bahkan kita ketahui makhluk yang sangat dekat dulunya dengan Allah, beribadah kepada Allah, tapi kemudian tertutup mata hatinya, sehingga kemudian dia kufur, tidak menerima perintah Allah. Itu adalah iblis, sehingga akhirnya dia termasuk dalam kategori makhluk yang kufur. Walaupun sebetulnya dia sangat mengetahui persis bagaimana dahsyatnya ya kekuasaan Allah. Tapi karena tidak mendapatkan hidayah, ya, makanya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang mendapatkan hidayah, maka dia mendapatkan karunia Allah yang terbesar. Itu adalah keimanan. Karena iman ini memiliki beberapa fungsi, ya, beberapa keutamaan bagi seseorang yang beriman itu sendiri. Yang pertama sekali adalah sebagai spirit amal, ya. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang keimanan biasanya dikaitkan dengan amal soleh. Misalnya surah Al-Asr ya, Wal-Asri. Wal-Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Karena memang keimanan itu akan mendorong seseorang untuk mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Next. Dilanjutkan. Nah, baik, kita lihat dalam surah Al-A'raf ya. Al-A'raf itu yang sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka. Lalu kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab qalu bala syahidna. Jadi artinya di sini ada pengakuan di alam arwah. Ya, di alam arwah itu ruh kita itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala dan diambil persaksian. Ya. Makanya syahadah itu ada dua macam ya, syahadah ketika di alam arwah dan syahadah ketika kita hidup ya di alam dunia ini. Dan kalau kita dapat menutup kehidupan kita dengan pengakuan Allah sebagai Tuhan kita yang disebut dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka jaminan ya Allah menjamin melalui lisan Rasulnya bahwa orang ini akan mendapatkan kebahagiaan dari akhirat kelak. Ya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang siapa yang akhir ucapan kalimat la ilaha illallah maka pastilah dia masuk ke dalam surga. Next. Kemudian yang kedua, iman sebagai syaratnya amal. Ya, syarat amal itu maknanya adalah orang yang beriman kalau dia beramal soleh, maka amal solehnya itu makbul, ya diterima begitu, ya, sehingga menjadi simpanan ya, investasi dia nanti dari akhirat kelak. Tapi kalau ada orang yang beriman, ya tapi tidak beramal soleh, ya, tapi tidak beriman tapi beramal soleh, dia tidak beriman tapi beramal soleh. Ya, contoh misalnya kadang-kadang kita kan punya tetangga non Muslim, pas bulan Ramadan, ya dia juga ikut puasa misalnya. Ya, dia ikut puasa gitu kan,
ya, karena menghormati Ramadan dan juga dia merasakan mungkin hikmah puasa itu. Tapi orang ini di sisi Allah nggak ada nilai amalnya. Kenapa tidak ada nilai amalnya? Karena dia melaksanakan ibadah shaum itu bukan karena landasan keimanan. Ya, makanya kan di dalam Al-Quran orang beriman yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang beriman itulah yang memiliki kewajiban, ya, diberi beban, maka disebut dengan mukallaf, ya, atau taklif, ya. Di taklif itu adalah beban yang sudah dipikulkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, makanya kan ada aturan-aturan, ya. Jadi kalau ada ungkapan dalam hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia bagaikan penjara bagi orang beriman, itu maknanya adalah ada aturan-aturan yang harus dilalui oleh seorang beriman ketika dia melakukan sebuah pekerjaan. Bahkan sampai pekerjaannya rutin pun, ya, seperti makan, minum, itu pun diatur gitu di dalam ajaran Islam. Tidur pun diatur. Kalau orang kan main tidur aja gitu. Tapi kalau orang beriman tidak, dia serahkan dirinya kepada Allah. Ya, begitu bangun tidur pun juga dia puji Allah. Ya, dia berangkat keluar rumah, ya, untuk bekerja, dia serahkan dirinya kepada Allah. Jadi memang betul-betul aturan-aturan yang sangat komprehensif, ya, bagi orang-orang yang beriman. Makanya menjadi sebuah persyaratan, ya, amal itu diterima oleh Allah kalau yang melakukannya itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, next. Nah, ini dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rasul kan mengatakan qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jadi amal ibadah yang kita lakukan itu jangan sampai terkontaminasi dengan perkara-perkara yang mengandung unsur kemusyrikan. Ya, kenapa? Karena menjadikan amal ibadah kita itu menjadi mardud, ya, gara-gara apa? Melakukan perbuatan syirik. Nah, apa itu perbuatan syirik itu? Ketika seseorang itu meyakini adanya keselamatan, keberuntungan, keberkahan dari selain Allah. Nah, itu kan dari selain Allah. Ya, misalnya kita mau bangun rumah, ini gedung, terus kita ambil tanah di apa namanya di Gunung Salak, ya, ambil tanah di Gunung Salak, dicampur dengan air dengan air di Kali Ciliwung, dan kemudian disiramkan, ya, di tempat rumah yang akan kita bangun. Nah, alasannya kenapa? Supaya nanti dapat berkah, supaya aman, selamat, segala macam. Nah, itu sebetulnya adalah suatu perbuatan syirik. Ya, kenapa? Karena mengandalkan keberhasilan perlindungan bukan kepada Allah, tapi kepada apa? Kepada air, kepada tanah, ya, yang tidak ada apa-apanya begitu. Ya, nggak boleh kita yakini. Ya, nah, itu kenapa? Karena kalau itu kita lakukan, maka batallah syahadat kita nanti. Ya, kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Itu kemudian sudah dicatat, ya, diregistrasi oleh malaikat sebagai ahli surga. Nah, jangan kita kemudian delete lagi gitu, ya. Dia orang yang melakukan perbuatan syirik itu telah mendelete, ya, status dia sebagai ahli surga gitu. Ya, nah, syukur-syukur kalau nanti menjelang meninggal dia sempat bertobat. Ya, delete-nya kemudian dimunculkan lagi gitu, ya, sehingga tidak ada lagi, ya, dihapus, tetap dia kembali menjadi ahli surga. Ya, nah ini. Jadi oleh karena itu jangan sekali-kali kita bermain-main dengan kemusyrikan. Kenapa? Karena dampaknya sangat berat kepada keimanan kita dan amal ibadah kita. Ya, next. Kemudian yang ketiga, iman sebagai fondasi membangun akhlak, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, akhlak ini kan sesuatu sikap, ya, yang berkaitan dengan perilaku dan juga berkaitan dengan emosi. Ya, jadi perilaku dan emosi itu kan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan dalam diri seseorang. Ya, ada orang yang gampang marah, ada orang yang gampang emosional, ada orang yang pemurah, ada yang gampang menangis, gampang ketawa. Ya, semua itu kan melekat pada diri seseorang. Jadi akhlak itu sesuatu yang sudah menjadi bawaan, ya, ketika, dan bisa dilatih. Ya, bisa dilatih. Makanya kenapa kita dilatih berinfak bersedekah, supaya muncul satu akhlak kepribadian itu tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dan itu dilatih. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat karakter ananiah, ya. Ananiah itu individualistik, ya. Jadi
dia tidak mau merugikan orang, dia tidak mau dirugikan gitu. Artinya dia pengennya hidupnya sendiri, padahal nggak bisa gitu. Kita itu hidup ini bergantung juga kepada orang lain. Makanya kan diberikan pasangan itu sebetulnya apa? Supaya hidup ini bisa saling berbagi. Kenapa? Karena manusia itu punya juga sifat perasaan yang ingin ditumpahkan, ya, rasa kasih sayang misalnya, ya, perlu ditumpahkan. Tapi marah juga kadang-kadang ditumpahkan juga. Ya, ada orang, ya, seorang ibu marah ke suaminya, gelasnya yang dipecahin, misalnya gitu kan. Ada alat penumpah gitu ya, penumpah emosinya. Nah, oleh karena itu, karena iman ini sangat menentukan juga akhlak dan kepribadian seseorang, ya, maka kata Nabi mengatakan, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Jadi orang yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya, akhlaknya manusia. Ya, karena dahulu itu ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu karakter masyarakat ketika itu suka berbunuh-bunuhan, suka berkelahi, ya, menyembah patung, ya, dan kemudian juga minum khamar, ya, kemudian juga seks bebas, ya, pokoknya semua hal-hal yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan itu justru itu dilakukan. Maka diutuslah Rasulullah SAW. Ya, makanya orang-orang beriman itu harus menampilkan suatu sosok pribadi yang berakhlak, ya, maksudnya berakhlak al-karimah, ya, karena iman merupakan pondasi daripada membangun akhlak, ya, jadi kepribadian seseorang dibangun oleh keimanannya, ya. Next. Kemudian yang keempat, iman adalah penentu baik dan buruknya akhlak, ya. Ketika seseorang itu melakukan suatu perbuatan, pasti dia punya alasan kenapa dia melakukan hal itu. Ya, sama dengan ketika kita misalnya menghadiri majelis, ya, pengajian, ya, kenapa kita mau menghadiri? Kan waktu kita tersita, yang tadinya mau santai-santai atau jalan pagi dan segala macam, tapi kemudian karena kita ikut pengajian, ya, sehingga waktu kita itu tersita. Tapi karena ada sesuatu landasan keimanan, karena kita meyakini bahwasanya talabul ilmi itu, menuntut ilmu itulah merupakan suatu amal. Kenapa? Karena dia kewajiban setiap pribadi muslim. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya, seseorang itu pertama karena iman, ya. Jadi membedakan nanti di hadapan Allah itu iman dulu. Ya, kalau orang tidak beriman itu sudah jauh, ya, dari rahmat Allah. Tapi kalau orang beriman, nah, itu sudah satu poin dia sudah dapatkan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, kemudian yang kedua, keimanan ini, ya, dilengkapi dengan apa? Ilmu. Ya, ilmu itu tujuannya apa? Supaya tahu apa yang akan dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan gitu. Ya, jadi seperti orang mengetahui rambu-rambu lalu lintas misalnya. Ya, dia mengetahui, ya, bahwasanya kalau lampunya lampu merah dia harus stop. Ya, kalau lampunya kuning ya berhati-hati, ya, karena sebentar lagi akan merah. Nah, kalau sudah hijau baru kemudian dia melanjutkan perjalanan. Itu kan rambu-rambu, ya, aturan-aturan, sehingga tidak terjadi tabrakan di jalan raya. Tapi kalau tidak ada rambu-rambu itu misalnya, ya, maka terjadi nanti, ya, tabrakan itu. Karena kenapa? Sifat manusia itu kan individualistis tadi, dia ingin duluan terus gitu. Bahkan ada orang kalau selama ada aja mobil di depannya gitu ingin dia salip gitu, sampai nggak ada mobil sama sekali baru dia lega. Gitu. Ada orang begitu, ya. Karena dalam diri manusia itu ada namanya hawa nafsu, ya, yang pantang direndahkan gitu, ya. Nah, itu hawa nafsu itu membuat seseorang itu bisa punya sifat sombong, angkuh, ya, takabur gitu kan. Karena hawa nafsu itu, ya, nafsu, dan bahkan bisa membuat orang juga melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukannya, tapi karena hawa nafsu, ya, dia lakukan begitu. Nah, oleh karena itu iman ini harus kita perkuat gitu, ya. Supaya apa? Supaya dia semakin sensitif, ya, dia memiliki kepekaan kata orang, ya, peka terhadap perbuatan-perbuatan yang akan dilakukannya, apakah ini baik atau buruk, ya. Ketika perbuatan ini baik, imannya akan mendorong dia laksanakan. Tapi kalau perbuatan itu buruk, ya, jangan laksanakan, tinggalkan. Nah, gitu. Jadi iman itulah yang akan memberikan semacam trigger, ya, dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan hal-hal yang negatif. Ya, next. Kemudian juga yang kelima adalah iman merupakan sumber kekuatan yang tak pernah surut, ya. Ya, jadi apa? Selama kita beriman, maka ketika itu
ya kita meyakini Allah itu Maha Kuasa, ya, Maha Perkasa, Maha Pelindung, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Makanya kan dalam salah satu permohonan kita kalau kita menghadapi masalah, ya, kita mengatakan dengan Asmaul Husna, ya Qawiyyu ya Qawim, ya ikfi syarraz zalimin. Ya, wahai Allah yang Maha Kuat, ya Qawiyyu, ya. Ya Qawiyyu, wahai yang Maha Kuat, ya. Ya, kita minta ya Hayyu ya Qawiyyu, yang Maha Hidup, yang Maha Kuat, ikfi syarraz zalimin. Ya, lindungi kami daripada bahayanya orang-orang yang berbuat zalim. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berlindung kepada Allah? Karena hanya Allah lah yang Maha berkuasa. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke api itu, ya, saking apinya sangat besar sekali sehingga Namrud itu tidak bisa melemparkannya dengan tenaga manusia gitu, karena tidak sanggup, ya, dekat api itu, jarak sekian meter. Akhirnya pakailah alat pelontar, ya, pelontar batu gitu. Kalau orang dulu itu kalau berperang itu tidak pakai nuklir, ya, tapi batu dilemparkan, ya. Lama-lama akhirnya kemudian nuklir yang dilemparkan. Ya, kita lihat kan di Cakrawala itu kan ketika Soviet melontarkan nuklirnya ke Ukraina, waduh, ya indah memang, tapi dahsyat dampaknya. Ya, itu juga dulu, ya, Amerika, ya, membombardir, ya, Nagasaki dan Hiroshima gitu misalnya gitu. Ya, nah itu juga demikian. Nah, jadi oleh karena itu Allah Maha berkuasa, maka kita kepada Allah lah mencari perlindungan. Nah, orang yang beriman itu tidak akan pernah itu, ya, tidak surut dia, ya. Maka Nabi Ibrahim ketika datang malaikat yang menawarkan jasa, ya, hai Ibrahim, mintalah kepada Allah. Saya bisa nih menolong kamu nih. Api ini saya kipas saja ini udah mati nih. Ya, dengan sayapnya malaikat Jibril itu mati tapi. Ya, tapi karena Ibrahim yakin hanya Allah, dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang akan menolong saya gitu, ya, menolong kami gitu. Allah sebagai penolong. Nah, kalimat hasbi Allah inilah harus senantiasa kita ucapkan sebagai salah satu wirid, ya, wirid kita begitu. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dibaca berulang-ulang sesering-sering mungkin. Kenapa? Karena ini menandakan keimanan kita bahwasanya yakin kita Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah yang akan menolong kita. Ya. Next. Kemudian yang keenam, Allah sebagai keimanan kita adalah melindungi dari bencana dan kehancuran. Jadi orang-orang yang memiliki keimanan yang penuh, ya, dia meyakini Allah memperhatikan segala gerak-geriknya. Bahkan, ya, dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di darat dan di laut, ya. Bayangkan sehelai daun yang gugur pun, nah gitu kan, sehelai daun, ya, diketahui oleh Allah gitu. Bayangkan pagi-pagi kalau kita lihat di halaman rumah kita kan banyak daun-daun berguguran. Tapi pernah nggak kita menghitung berapa jumlahnya? Ya, daun salam, daun daun rambutan yang ditanam di depan rumah gitu kan, setiap hari itu berguguran daunnya. Ya, kita sendiri pun sudah nggak bisa sanggup menghitungnya, baik yang berguguran maupun yang masih ada di pohon. Tapi Allah SWT mengetahui. Ya, jadi semua itu diketahui oleh Allah SWT, berapa yang gugur, berapa yang masih ada. Ya, bahkan, ya, ibaratnya itu seperti ada semut hitam, ya, di dalam lautan, ya, yang di batu hitam, ya, itu pun diketahui oleh Allah. Nah, ya Allah itu Maha mengetahui, ya, yang nyata, alimul ghaibi wasyahadah. Nah, oleh karena itu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita serahkan, ya, diri kita, hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah memelihara dan meningkatkan keimanan. Nah, itu kan karena iman ini kan sifatnya fluktuatif, ya. Hari ini kita kuat imannya, bisa kita membaca 1 juz, ya. Tapi kalau imannya lagi lemah, 1 halaman pun nggak selesai gitu, ya. Nah, kalau iman kuat, tahajud, ya, 8 rakaat, ya, tambah 3 witir, mudah kita laksanakan. Tapi ketika iman lemah, ya, maka kemudian kita juga, ya, lemah juga, ya, dalam beribadah kepada Allah. Nah, oleh karena itu iman ini harus kita kita booster. Kalau istilah booster sekarang kan, ya, kita harus membooster iman kita, ya. Ya, bukan hanya vaksin aja di booster gitu, ya. Iman juga harus di booster. Nah, bagaimana cara membooster keimanan kita? Yaitu adalah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Ya, la ilaha illallah kita ucapkan ya sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kalau ulama-ulama itu dahulu menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai core ya atau sebagai inti ya daripada zikir-zikir yang lain. Ya, zikir yang lain itu iya dibaca juga, tapi kalau giliran la ilaha illallah kan bacanya banyak gitu. Ya, bahkan kalau ibu-ibu dan bapak yang biasa mengamalkan ratib al-haddad kan, nah itu kan biasa tuh la ilaha illallah itu baca minimal 100 kali kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100 kali. Ya, setiap hari tapi ya setiap hari. Ya, jadi ada namanya satu amalan dari Imam Al-Haddad ya. Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya, orang dari seorang ulama ya dari Yaman. Itu ulama yang sangat soleh sekali ya. Umur 4 tahun dia sudah buta matanya, tapi karena apa namanya kekuatan kemauannya untuk belajar ya sehingga dia menjadi seorang ulama besar. Nah, satu ketika datanglah satu masyarakat minta amalan supaya terhindar dari bencana ya, ada bahaya yang mengancam. Nah, dia susunlah satu rangkaian ya namanya rotib ya, dan itu boleh-boleh saja ya. Jadi kita juga merangkai sendiri juga boleh, misalkan Bapak Ibu misalnya pagi hari ini dirangkai saja misalnya saya baca Fatihah 1 kali, baca ayat kursi 1 kali, baca amanah rasul 1 kali, baca kulhu 3 kali, kuliah kafirun. Nah, boleh saja itu ya, itu namanya ratib ya atau hizib ya atau sesuatu yang kita susun. Nah, jadi beliau ini ya salah satunya itu adalah memperbanyak kalimat la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, la ilaha, diperbanyak gitu sebanyak-banyaknya. Ya, dan ini adalah untuk memperbarui iman. Makanya jadidu imanakum ya, aksiru kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi aksiru perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Ya, kenapa ini kalimat ini adalah kalimat tauhid ya. Yang mudah-mudahan dengan kita sering membaca kalimat ini, hati kita, lisan kita, nah sangat luar biasanya apa? La ilaha illallah tidak perlu mengucap, tidak menggerakkan mulut gitu. Nah itu jadi mudah gitu. Kalau misalnya saya mengucapkan Pak Kusnandar, ah itu kan kelihatan ya bibir ya. Tapi coba kalau baca la ilaha illallah ya, la ilaha illallah, nah ada yang tahu ya. Nah itu jadi ringan. Kenapa? Karena terkadang orang menjelang kematiannya itu terkadang lidahnya jadi pendek gitu, bahkan nggak bisa ngomong gitu. Seperti kan orang kena stroke misalnya kan nggak bisa ngomong. Tapi la ilaha bisa dia. Ya, nah makanya kalaupun ada ya saudara kita, teman kita, sahabat kita, kalau kita yang kena stroke, ya perbanyak suruh dia baca kalimat la ilaha illallah. Ya, itu yang paling mudah gitu. Jangan suruh baca surah Yasin gitu. Yasin nggak selesai nanti, nggak tamat dia bacanya nanti ya. Nah, itu jadi kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Bagaimana fungsi-fungsi keimanan itu yang harus kita tingkatkan sehingga ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghadap dalam keadaan beriman ya. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu panggilan mesra dari Allah. Ya ayatun nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Ya, karena dia ketika mengucap kalimat ketika sakaratul maut itu kalimat yang muncul kalimat la ilaha illallah, tenang jiwa itu. Sekarang juga kita kalau biasa itu tenang kita kalau mengucap zikir, coba aja biasa zikir la ilaha illallah enggak 1000 kali ya. Rasakan itu hati kita itu tenangnya bukan main. Ya, luar biasa tenangnya. Nah, itu kalimat la ilaha illallah. Kita perbanyak. Ya, Nabi Musa pun ketika meminta amalan kepada Allah yang diajarkan oleh kalimat la ilaha illallah. Bacalah oleh engkau hai Musa la ilaha illallah. Hai Musa kurang puas hati rupanya, apa enggak ada lagi yang lain ya Allah. Hai Musa, andaikan kau timbang ya langit dan bumi dengan kalimat ini, maka kalimat ini lebih berat. Ya, makanya wajar kalau Nabi mengatakan orang yang akhir kalau kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Kenapa? Karena dosa-dosanya itu ya ketika ditimbang dengan kalimat ini lebih berat timbang kalimat la ilaha illallah. Mas kalian dirahmati oleh Allah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita karena kondisi sekarang ini banyak hal-hal yang dapat menggugah ya, bahkan mungkin juga membuat iman kita ini menjadi goncang ya. Apalagi sekarang banyak diisu-isukan orang pindah agama gitu kan. Banyak sekarang ini diisu-isukan begitu. Apalagi ya yang terakhir-terakhir ini banyak fenomena kemusyrikan yang terjadi di masyarakat kita, di negeri kita ini ya,
ya itulah ya, kita nggak bisa ya hikmahnya ya, kalau Allah memberikan kepada kita keimanan ya kita jaga gitu ya, karena hidayah Allah tidak diberikan kepada semua hambanya. Baik, ya Mas sekalian dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita di pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada 1 atau 2 pertanyaan barangkali silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh bertanya 1 pertanyaan saja. Nah, Pada boleh, dasarnya berarti iman itu adalah tauhid ya. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan harus tauhid. Karena syirik kadang-kadang kan kita tidak sadar ya Ustadz ya. Jika kita melakukan sesuatu tetapi kemudian pikiran kita bukan kepada prosesnya yang tauhid, tetapi kepada ingin mendapatkan sesuatu gitu. Gimana ini menjaganya Ustadz supaya selalu setiap perilaku kita, setiap tujuan kita, setiap proses kita, iman dan tauhid itu menjadi satu supaya tidak jatuh ke syirik yang walaupun kecil begitu. Terima kasih Ustaz. Ya, memang iman itu kan harus diperbaharui terus. Nah, itu saya. Jadi memperbaharui iman itu ya dengan kalimat tauhid itu sendiri ya, la ilaha illallah. Tapi harus kita pahami makna substansi kalimat itu dulu. Ya, tiada kan itu kan menafikan ya. Nah, dalam bahasa Arab la itu namanya la nafi ya. Menafikan, meniadakan ya. Segala macam bentuk penuhanan. Nah, apa itu penuhanan itu? Ilah itu apa? Sesuatu yang sangat digandrungi oleh manusia ya. Yang sangat dicintai oleh manusia. Ya, makanya kan ada orang yang menjadikan harta sebagai Tuhan, ada juga. Ya, afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu ya. Jadi hawa nafsu hartanya itu menjadi Tuhan, dipertuhan ya oleh hawa nafsu. Nah, oleh karena itulah makanya kenapa ibadah itu sebetulnya dalam rangka untuk menjaga ya, jadi semacam stabilizer itu ya, stabilizer. Ya, iman itu harus dijaga. Kalau orang yang beriman tapi dia tidak mau sholat misalnya, dia yakin Allah itu ada, bahkan bersyahadat, tapi dia nggak sholat. Nah, itu orang ini imannya suatu saat tergerus. Ya, lama-lama menjadi lemah ya, akhirnya lama-lama hilang sama sekali. Ya, kenapa hilang? Karena dia melakukan perbuatan syirik. Ya, nah itu. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelisnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya, Buya. Sama-sama.